Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nia Ramadhani dengan NIM 250210700078 kelas PAI C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Ulumul Quran, yang mana ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Ani Marlia MPD. Ada 3 pembahasan yang akan saya jelaskan kali ini, yaitu Ulumul Quran sebagai ilmu, sejarah turunnya dan penulisan Al-Quran, dan Asbabun Nuzul, yang mana ketiga hal ini penting untuk kita pahami agar kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran saja, tetapi juga mengetahui dan memahami bagaimana Al-Quran diturunkan dan dipahami dengan benar. Yang pertama, Ulumul Quran sebagai ilmu. Ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari proses turunnya wahyu, cara membaca, penulisan, hingga penafsiran ayat. Ilmu ini membantu umat Islam memahami Al-Quran secara lebih terarah. Dalam Ulumul Quran, terdapat beberapa cabang ilmu, seperti Asbabun Nuzul, Makkiyah dan Madaniyah, ilmu qiraat, dan ilmu tafsir. Setiap cabang ini memiliki fungsi untuk memahami isi dan konteks Al-Quran dengan lebih baik. Mempelajari Ulumul Quran penting agar pemahaman terhadap ayat Al-Quran tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi saja. Dengan ilmu ini, kita bisa memahami pesan Al-Quran dengan tepat dan sesuai dengan tujuan diturunkannya. Yang kedua, sejarah turunnya Al-Quran dan penulisan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Wahyu pertama yang diturunkan adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan di Gua Hira. Diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur bertujuan agar mudah dihafal, dipahami, dan diamalkan secara perlahan oleh masyarakat saat itu. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran belum dibukukan menjadi satu mushaf. Ayat-ayat Al-Quran dihafal oleh para sahabat dan ditulis di media sederhana seperti pelepah kurma, kulit hewan, tulang hewan, dan juga batu tipis. Rasulullah juga mengarahkan letak ayat dan surah agar susunannya tetap terjaga. Kemudian, setelah Rasulullah wafat pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dilakukan pengumpulan Al-Quran karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur saat itu. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dilakukanlah penyatuan dan standarisasi penulisan menjadi Mushaf Utsmani, yang mana merupakan dasar Al-Quran yang kita gunakan hingga saat ini. Yang ketiga, Asbabun Nuzul Al-Quran. Asbabun Nuzul adalah sebab atau latar belakang turunnya suatu ayat Al-Quran. Latar belakang ini bisa berupa peristiwa, pertanyaan, atau kondisi yang terjadi pada masa Nabi. Ilmu Asbabun Nuzul membantu memahami ayat sesuai dengan konteks saat diturunkannya, seperti sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat dahulu atau sebagai penyelesaian masalah saat itu. Dengan memahami latar belakang turunnya ayat, makna yang terkandung bisa kita pahami dengan lebih tepat. Melalui Asbabun Nuzul, kita bisa melihat bahwa Al-Quran hadir untuk memberikan petunjuk dalam kehidupan manusia, serta membantu agar ayat Al-Quran tidak disalahartikan ketika diterapkan di masa sekarang. Nah, dari ketiga materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa Ulumul Quran membantu kita memahami Al-Quran secara ilmiah, sejarah turunnya dan penulisannya menunjukkan bagaimana Al-Quran dijaga keasliannya, dan Asbabun Nuzul membantu kita untuk memahami pesan ayat Al-Quran sesuai dengan konteksnya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutupan, saya ada pantun nih. Jalan-jalan ke India, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatiannya and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.